Pernahkah Anda menyadari bahwa rasa melek seketika setelah meminum secangkir kopi pagi sebenarnya adalah hasil dari pembuluh darah yang tiba-tiba menyempit? Menurut edukasi kesehatan, sensasi segar dan energi yang melonjak ini bukanlah keajaiban semata, melainkan respons fisiologis tubuh yang kompleks. Kopi pagi Anda memulai sebuah reaksi berantai yang epik di dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan medis, apa yang kita anggap sebagai penambah semangat harian pada tingkat seluler sebenarnya memicu serangkaian mekanisme pertahanan tubuh yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah Anda dengan cepat. Mari kita telusuri rahasia di balik secangkir kopi ini. Segera setelah tegukan pertama, cairan kopi masuk ke lambung dan usus halus Anda. Disinilah bahan aktif utamanya, yaitu kafein, mulai diserap dengan sangat cepat ke dalam aliran darah. Berdasarkan penjelasan medis, molekul kafein sangat mudah larut dalam air maupun lemak, memungkinkannya untuk berselancar dengan bebas melalui jaringan pembuluh darah menuju ke seluruh organ tubuh, termasuk organ yang paling krusial, yaitu otak. Proses penyerapan ini memakan waktu kurang dari 45 menit, tetapi efek awalnya sudah bisa dirasakan hanya dalam waktu 10 menit pertama, mempersiapkan tubuh untuk fase selanjutnya. Saat molekul kafein yang terbawa oleh aliran darah mencapai kepala, ia menghadapi sawar darah otak, sebuah benteng pelindung super ketat yang menyaring racun. Namun, menurut edukasi kesehatan, struktur kafein sangat istimewa sehingga ia diizinkan masuk tanpa hambatan. Begitu melewati gerbang pertahanan ini, kafein langsung menyebar ke seluruh jaringan saraf dan pusat kendali otak. Disinilah manipulasi utama dimulai. Kafein bersiap untuk melakukan sebuah trik biokimia yang sangat brilian, menipu sistem pengatur kelelahan alami tubuh kita yang mengubah cara kerja sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Untuk memahami bagaimana kafein bekerja, kita harus berkenalan dengan adenosin. Berdasarkan penjelasan medis, adenosin adalah senyawa kimia alami yang menumpuk di otak selama kita terjaga. Semakin lama kita beraktivitas, semakin banyak adenosin yang diproduksi. Senyawa ini akan menempel pada reseptor khusus di sel-sel otak, memberikan sinyal rasa lelah, mengendurkan pembuluh darah, dan secara perlahan menyuruh tubuh untuk beristirahat atau tidur. Reseptor adenosin inilah yang menjadi kunci utama mengapa kita merasa kantuk di pagi hari jika belum cukup tidur, dan sistem ini bekerja dengan sangat teratur dalam kondisi normal. Namun, saat kafein masuk, sebuah ilusi tingkat tinggi terjadi. Menurut edukasi kesehatan, molekul kafein memiliki bentuk dan struktur 3 dimensi yang sangat mirip dengan adenosin. Karena kemiripan ini, kafein bertindak sebagai penyamar yang sempurna. Ia dengan cepat merebut dan menduduki reseptor adenosin di otak. Tetapi, berbeda dengan adenosin yang memberikan efek menenangkan, kafein sama sekali tidak mengaktifkan sinyal kantuk tersebut. Akibatnya, otak kita tertipu. Otak tidak lagi menerima sinyal lelah, sehingga tubuh tiba-tiba merasa sangat waspada, segar, dan siap untuk beraktivitas penuh. Ketika reseptor adenosin diblokir oleh kafein, otak menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Berdasarkan penjelasan medis, karena tidak ada sinyal lelah yang masuk padahal sel-sel saraf terus menembakkan impuls listrik dengan kecepatan tinggi, kelenjar pituitari di otak menganggap ini sebagai sebuah situasi darurat. Otak berpikir bahwa tubuh sedang menghadapi ancaman besar atau bahaya yang mendesak. Sebagai respons, otak segera mengirimkan sinyal bahaya ke sistem saraf simpatik, memicu mode respons melawan atau lari, yang merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh paling dasar saat menghadapi ancaman. Sinyal darurat dari otak ini melesat turun melalui sumsum tulang belakang menuju kelenjar adrenal, yaitu 2 kelenjar kecil yang berbentuk seperti topi dan terletak tepat di atas ginjar Anda. Menurut edukasi kesehatan, kelenjar adrenal ini adalah pabrik pembuat hormon stres utama tubuh. Begitu menerima komando darurat dari otak yang tertipu oleh kafein, kelenjar ini langsung bekerja lembur. Mereka bersiap untuk membanjiri sistem peredaran darah dengan hormon-hormon kuat yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa Anda. Meskipun pada kenyataannya, Anda hanya sedang santai meminum kopi pagi di meja makan. Kelenjar adrenal kemudian memompa hormon epinefrin atau yang lebih dikenal sebagai adrenalin langsung ke dalam aliran darah. Berdasarkan penjelasan medis, adrenalin adalah kurir kimia yang sangat reaktif. Saat adrenalin menyebar ke seluruh tubuh, ia memberikan instruksi instan ke berbagai organ vital untuk memaksimalkan kinerjanya. Kehadiran adrenalin dalam jumlah besar ini mengubah metabolisme tubuh dalam hitungan detik. Gula dilepaskan dari hati sebagai bahan bakar ekstra dan otot-otot bersiap untuk bertindak. Inilah yang menyebabkan sensasi berdebar dan energi yang meluap-luap setelah Anda mengonsumsi secangkir kopi kental. Target pertama dari hormon adrenalin ini adalah organ jantung. Menurut edukasi kesehatan, adrenalin merangsang sel-sel pacu jantung untuk meningkatkan kecepatan denyutnya. Otot-otot jantung berkontraksi dengan lebih kuat dan lebih sering,
memompa volume darah yang lebih besar ke seluruh tubuh setiap menitnya. Kerja keras jantung ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa otot dan organ vital mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menghadapi situasi darurat palsu yang diciptakan oleh kafein. Jantung Anda berdebar, menandakan sistem kardiovaskular sedang memasuki fase kinerja tinggi. Sementara jantung memompa dengan kekuatan penuh, adrenalin juga memberikan instruksi khusus pada pembuluh darah, terutama yang berada di dekat permukaan kulit dan organ pencernaan. Berdasarkan penjelasan medis, otot-otot polos di dinding pembuluh darah ini diperintahkan untuk menegang dan menyempit. Proses ini secara medis dikenal sebagai vasokonstriksi. Penyempitan ini bertujuan untuk mengalihkan rute aliran darah, memprioritaskannya menuju otot rangka dan otak. Jadi, rasa melek seketika yang Anda rasakan adalah efek langsung dari darah yang dipompa secara paksa ke otak melalui saluran pembuluh darah yang menyempit ini. Bayangkan sebuah selang air di taman rumah Anda. Jika air mengalir dengan deras dari keran, dan Anda menjepit sedikit ujung selang tersebut, air akan memancar keluar dengan tekanan yang jauh lebih kuat. Menurut edukasi kesehatan, mekanisme yang sama persis terjadi di dalam tubuh Anda. Jantung yang memompa lebih banyak darah bertindak seperti keran yang terbuka penuh, sementara pembuluh darah yang menyempit adalah selang yang dijepit. Akibat gabungan dari kedua hal ini adalah lonjakan tekanan darah yang instan dan cepat. Inilah alasan fisiologis mengapa tensi darah Anda naik setelah minum kopi. Pada dasarnya, perasaan segar, fokus tajam, dan siap menghadapi hari yang Anda dapatkan dari kopi pagi adalah hasil dari tubuh yang berada dalam kondisi stres ringan. Berdasarkan penjelasan medis, Anda memicu sistem pertarungan atau pelarian pada skala mikroskopis. Meskipun ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas jangka pendek, kewaspadaan yang ditingkatkan secara artifisial ini memaksa pembuluh darah dan organ kardiovaskular Anda untuk bekerja ekstra keras. Tubuh mengorbankan relaksasi demi performa instan, sebuah pengorbanan biologis yang tidak selalu kita sadari saat menyeruput kopi yang nikmat. Bagi mayoritas orang yang sehat, lonjakan tekanan darah akibat kafein ini bersifat sementara dan tidak membahayakan. Pembuluh darah yang elastis akan segera beradaptasi dan kembali normal dalam beberapa jam. Namun, menurut edukasi kesehatan, bagi individu yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi yang kronis, penyempitan pembuluh darah yang dipicu secara rutin oleh konsumsi kafein berlebih dapat memberikan beban tambahan pada dinding arteri. Hal ini berpotensi membuat otot jantung bekerja lebih berat secara terus-menerus dan meningkatkan risiko kekakuan pembuluh darah dalam jangka panjang jika tidak diimbangi gaya hidup sehat. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam mengonsumsi kafein sangatlah penting. Berdasarkan penjelasan medis, menyeimbangkan asupan kopi dengan gaya hidup sehat adalah kunci untuk menjaga fungsi pembuluh darah. Tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup sangat krusial karena kafein memiliki sifat diuretik ringan yang dapat mengurangi cairan tubuh. Mengonsumsi makanan bergizi kaya kalium dan rajin berolahraga akan membantu menjaga dinding pembuluh darah tetap fleksibel dan kuat. Memahami batas toleransi tubuh Anda terhadap kafein akan memastikan Anda mendapatkan manfaat fokusnya tanpa membahayakan sistem kardiovaskular. Kesimpulannya, keajaiban secangkir kopi pagi bukanlah sekedar rasa dan aromanya, melainkan kemampuannya dalam memanipulasi biokimia otak. Kafein dengan cerdik menipu reseptor adenosin, menyalakan alarm kelenjar adrenal, dan memaksa pembuluh darah untuk menyempit demi memompa tekanan darah. Menurut edukasi kesehatan, memahami mekanisme ini memberi kita perspektif baru bahwa sensasi melek tersebut adalah hasil dari respons stres sistematis tubuh yang luar biasa. Nikmatilah kopi Anda, tetapi selalu ingatlah proses epik yang terjadi di dalam pembuluh darah Anda dan jagalah kesehatan jantung Anda setiap hari.